Proses pembangunan pabrik BWD dan Finfast dilaporkan mendapat gangguan dari organisasi masyarakat. Imbas dari kejadian ini, investor asing bisa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pengamat otomotif sekaligus akademisi dari ITB, Yanes Pasaribu, menyebut BWD sebagai salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Pabrikan tersebut punya arti penting bagi perkembangan industri otomotif dan ekonomi Indonesia dalam ekosistem EV. Dia melanjutkan, akibat isu premanisme, hal ini bisa berdampak buruk terhadap citra Indonesia di mata investor. Mengingat posisi strategis BWD dalam ekosistem EV dunia, maka hal ini dan berbagai kompleksitas lainnya dapat mempengaruhi persepsi internasional tentang kemampuan Indonesia dalam menarik investasi asing. Ini berpotensi menciptakan keraguan berbagai investor asing lainnya terkait kepastian serta penegakan hukum untuk berinvestasi di Indonesia, kata Yanes. Pada akhirnya, reputasi Indonesia sebagai lokasi yang ramah investasi dan menjanjikan juga tampaknya terancam, terutama dalam sektor strategis seperti memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri EV dunia. Jelasnya lagi, Wakil Ketua MPR RI Edi Sueparno mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat diganggu oleh organisasi masyarakat, ormas, dan aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Edi saat memenuhi undangan pemerintah Cina dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen. Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BWD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini, kata Edi dalam akun Instagramnya. Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia, tambahnya. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Periklindo, Muldoko mengatakan, gangguan kelompok masyarakat terhadap pembangunan pabrik di Indonesia juga sempat terjadi pada pabrikan Vietnam, Finfast. Saya secara pribadi pernah dilapori, seperti Finfast ada gangguan-gangguan. Saya sudah bantu komunikasikan ke wilayah, kata Muldoko di Jakarta. Muldoko menilai semestinya masyarakat bisa turut andil dalam menjaga iklim investasi. Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, kita semua, masyarakat Indonesia, harus menciptakan iklim investasi yang baik. Jangan sampai pengangguran makin banyak, tapi di sisi lain, kita malah mengganggu investor yang datang memberikan peluang kerja. Ini ironis, ujarnya. Nah, ini nggak benar, tambah Muldoko. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan, pembangunan pabrik BWD tidak lagi diganggu aksi premanisme ormas. Namun, dia mengungkap adanya masalah lain terkait pembebasan lahan. Enggak, itu berita lama. Cek saja, sekarang sudah sangat aman, kata Deddy. Dicek deh, nggak ada lagi premanisme sekarang di sana. Yang jualan aqua aja udah hampir nggak ada sekarang. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi, kalau ada problem, ambil tindakan, ungkapnya. Deddy mengungkapkan bahwa masalah yang timbul saat ini adalah pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari investasi asing. Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya, problem di Subang itu bukan di premanisme, melainkan di percaloan tanah, kata Deddy. Terdapat pihak yang mencoba mencari untung dengan menjual tanah dengan harga sangat tinggi. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah. Mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya, saya nggak tahu dengar langsung ya. Ada yang nawarin 20 juta rupiah per meter, ada 10 juta, ada 5 juta, ujar Deddy.